Anni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijiddin. Sesungguhnya aku telah mendapati setiap orang itu selalu dan senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras dengan sekuat tenaga dengan waktu yang mereka miliki untuk mendapatkan qut wal ma'ash, untuk mendapatkan makanan yang bisa menghidupkan mereka. Sehingga seluruh waktu yang mereka gunakan, tenaga mereka, waktu mereka habis hanya untuk mencari sesuap nasi. Sehingga karena kesungguh-sungguhan mereka itu untuk mencari perihal dunia, karena sebab terlalu mencari dunia sehingga menghabiskan waktu, sehingga melupakan hal-hal yang dihalalkan dan hal-hal yang diharamkan. Sehingga mereka terjerumus kepada hal-hal yang subhat. Jadi mereka di dalam mencari rezeki, yang penting bagaimana caranya mendapat duit, bagaimana caranya mendapat uang, bagaimana caranya mendapat uang agar bisa kenyang ini perut. Sehingga mereka tidak memandang mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Sehingga perkara yang syubhat dan yang haram tadi sampai menghinakan diri dan menurunkan derajat mereka. Sehingga lupa untuk bagaimana cara mencari rezeki yang diatur di dalam Islam. Para ulama itu bukan tidak ada uang, mereka ada uang. Mereka bukan tidak bekerja, bekerja juga, cari rezeki juga. Cuma mereka mencari rezeki hanya untuk mencari hal yang memang diwajibkan untuk mereka untuk menafkahkan anak dan istri mereka. Mereka di dalam mencari dunia tidak berlebihan sampai meninggalkan haknya Allah. Itu tidak terjadi kepada para ulama. Kenapa? Karena mereka tahu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Hatim Al-Asam, sehingga mereka sampai-sampai menurunkan derajat mereka. Mereka duduk di pintu penguasa, menunggu di pintu penguasa, seakan-akan mengemis untuk perihal duniawi, agar dapat uang, agar dapat tahta, agar dapat jabatan. Sehingga mereka menghinakan diri mereka, menurunkan derajat mereka. Dan ini sungguh sangat dilarang dalam agama. Maka ketika aku melihat orang yang seperti ini, fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, maka aku teringat akan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak satupun binatang yang melata di muka bumi ini melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Tidak mungkin Allah tidak kasih rezeki. Jangankan kita sebagai manusia yang punya akal, semut yang di dalam batu saja bisa makan, apalagi kita manusia yang Allah telah kasih akal. Cuma kadang kita ini krisis keyakinan kepada Allah, krisis tawakal kepada Allah. Siapa bilang usaha tidak mengkhianati hasil? Itu pernyataan yang salah bagi saya. Berapa banyak orang yang usaha toh tidak ada hasil. Jadi itu bukan menjadi suatu patokan. Kalau memang sudah Allah menetapkan kau menjadi orang kaya, walaupun kau kerja sejam 2 jam, kau jadi orang kaya, kau banyak duit. Tapi kalau kau sudah Allah tetapkan menjadi orang yang sederhana, walaupun 24 jam kau bekerja sebagaimana orang kaya, yang pagi, siang, sore, malam bekerja, peras keringat, banting tulang. Tapi kalau Allah sudah tetapkan kau jadi orang miskin, kau miskin. Siapa yang bisa mengubah takdirnya Allah? Usaha tidak mengkhianati hasil. Itu bisa dipakai menjadi suatu motivasi agar kita berusaha, tapi bukan membuat kita lupa kepada Allah. Sehingga kita lupa pada majelis. Anak majelis zaman sekarang kalau tidak ada kerja majelis, ada kerja yang tidak majelis dong. Itulah sebagaimana yang telah disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Sudah berapa banyak? Coba lihat majelis-majelis zaman sekarang, sepi-sepi semua. Kenapa? Krisis keyakinan. Apalagi kita yang sudah pernah hadir majelis nih bertahun-tahun, terus kita tinggalkan majelis. Oh kasihan, sayang. Ingat ya, kalau mencari harta itu boleh, silakan. Tapi ingat, harta yang kau dapati jangan sampai menyusahkan kau ketika menghadap kepada Allah. Karena demi Allah, Allah itu memiliki sifat sebagaimana yang sering saya jelaskan. Allah itu punya sifat Al-Muntakim. Apa sifat Al-Muntakim bagi Allah? Allah akan membalas semua apapun yang kau lakukan di dunia. Setiap detik dari umur, setiap sen dari harta, demi Allah pasti dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Hatim Al-Asam, aku heran dengan orang-orang yang terlalu mencari dunia itu sampai berlebihan, sampai lupa kepada haknya kepada Allah. Kalau ditanya yang memberikan kau rezeki siapa? Allah. Tok, kenapa kau tinggalkan haknya Allah? Ini kan dari bahasa, perkataan dengan tindakan itu jauh berbeda. Tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan dengan tindakan mereka. Sebabnya kenapa? Kurang tawakal. Kok bisa kurang tawakal? Ya kurang majelis. Kenapa kurang majelis? Kurang menuntut ilmu. Kenapa kurang menuntut ilmu? Malas. Padahal ada aja dia di rumah, kadang tidak kerja, tidak juga majelis. Ingat, perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang mengecas keimanan kita kepada Allah, mengecas kecintaan kita kepada Rasulullah. Ketika diingatkan jangan merajuk, busuk hati. Anak sekarang kalau diingatkan busuk hati, padahal kita ini mau mengingatkan agar yuk mari sama-sama kita kembali kepada Allah. Yuk mari sama-sama kita berjuang menyenangkan hati Nabi Muhammad.
Zaman sekarang siapa yang peduli dengan dakwahnya Nabi? Siapa yang peduli dengan perjuangannya Nabi? Orang sudah ada kerja, ada istri, ada rumah, khair hidupnya. Lupa dengan Islam, lupa dengan perjuangan. Apakah kau pikir itu tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua. Apakah kau pikir dengan kau sholat, kau sudah merasa dirimu sudah selamat? Tidak. Betul, sholat itu kewajiban. Tapi menuntut ilmu itu juga kewajiban. Bagaimana sholatmu bisa diterima kalau kau tidak menuntut ilmu? Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitu sholli muni." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Pernah kalian melihat Nabi Muhammad sholat? Tak pernah. Makanya di majelis diajarkan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Di majelis diajarkan. Para ulama mencatat, mengarang kita, begini cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Itu yang diikuti. Jangan sampai 40 tahun, 50 tahun kita ibadah, sholat sampai hitam jidat kita, sampai pecah jidat kita, sholat, ibadah, sujud aja, ujung-ujungnya kenapa? Tidak diterima oleh Allah. Sebabnya kenapa? Tidak sesuai dengan keajarannya Nabi Muhammad SAW. Cara niatnya salah, cara rukuknya salah, cara sujudnya salah. Itu semua ada rukun-rukunnya. Sholat itu ada rukun, ada sunnah abad, ada sunnah ayat. Ketika kau meninggalkan sunnah abad, apa yang harus kau lakukan? Ketika kau dalam sholat lupa, rakaat kedua, ketiga, ini yang mana yang harus saya pilih? Itu diajarkan semua di majelis. Bagaimana cara kau berserikat, bagaimana cara kau bekerja sama dengan orang lain, bagaimana cara kau bekerja ketika kau bekerja dengan orang, dengan bos, bagaimana caraku agar aku ini memenuhi haknya Allah. Itu diajarkan semua di majelis. Kalau kau tinggalkan majelis, tidak ada sudah jaminan. Karena majelis ini pondasi bagi orang yang tidak pernah mondok pesantren. Kalau kau sudah tidak pernah mondok pesantren, ini sudah hadir majelis. Kalau kau sudah tidak mau hadir majelis, tidak ada jaminan kau bisa selamat di kehidupan akhir zaman ini. Ya, ini yang diingatkan oleh Hatim Al-Assam ini. Aku heran dengan orang-orang yang seperti ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat rezeki mereka. Iya betul Allah, tapi kalau kau di rumah aja enggak kau cari, mana kau bisa dapat rezeki? Iya memang betul, betul. Itu betul. Yang suruh kau enggak kerja siapa? Enggak ada yang melarang kalian kerja, tapi ketika kerja ingat haknya Allah, ingat haknya Nabi Muhammad SAW yang ada dalam diri kita. Wa ba'du.